Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiful Aprilianto, biasa dipanggil Koif. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah semester 6. Nah, pada pembahasan kali ini sebelumnya udah ada asking about tentang materi menjadi dewasa. Dan kali ini saya akan ngebahas mengenai materi tentang menjadi dewasa. Namun sebelum membahas apa itu menjadi dewasa, kita perlu tahu apa sih pengertian dari dewasa itu. Nah, dewasa itu kan berasal dari kata adult, dari bahasa Latin, di mana artinya itu menjadi sempurna atau menjadi kuat. Nah, dewasa itu termasuk salah satu tahapan perkembangan manusia. Dan menurut Harlock sendiri, dewasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dewasa awal, usia 18-40 tahun, lalu dewasa madya atau dewasa tengah itu usia 41-55 tahun, lalu dewasa akhir yaitu usia 56-60 tahun ke atas. Nah, sebenarnya dewasa itu juga menjadi hal yang paling penting, terutama pada masa-masa dewasa awal. Kenapa? Karena banyak sekali keputusan-keputusan besar yang diambil ketika dewasa awal. Dan perlu diketahui juga bahwa tugas dari perkembangan dewasa awal ini menurut Harlock itu yang pertama adalah mencari pasangan. Bagaimana Harlock membagi menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek keluarga, yaitu mencari pasangan untuk hidup, lalu membangun relasi dengan pasangan dan membangun hubungan keluarga. Dan juga yang ketiga yaitu aspek ekonomi, di mana individu dewasa awal dituntut untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi perekonomian dia untuk kehidupan selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu membangun social network, seperti misalkan membangun relasi dengan teman, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dewasa ini terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan secara fisik dan juga perkembangan secara mental atau psikis. Nah, secara fisik itu seperti apa sih? Nah, secara fisik ya seperti yang kita ketahui, di tahap perkembangan sebelumnya itu terdapat tahap remaja, di mana tahap remaja adalah tahap peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, tahap remaja ini seperti tahap pembentukan, seperti yang kita ketahui ketika tahap perkembangan remaja itu, kalau cowok perkembangannya itu ya suaranya membesar, dada membidang, tumbuh jenggot dan kumis, dan lain sebagainya. Dan pada tahap dewasa awal itu masa perkembangan itu sudah berhenti. Dalam arti perkembangannya sudah bisa dikatakan lebih matang daripada fase-fase remaja, seperti itu. Begitu pula juga dengan perempuan. Perempuan pun juga di masa remajanya seperti ya tumbuh payudara dan lain-lain. Dan ketika dewasa mereka sudah memasuki usia yang matang dan sudah siap untuk menjalin tahap perkembangan selanjutnya. Nah, seberapa penting sih tahapan perkembangan ini? Menurut Harlock sendiri cukup penting ya, karena tahap perkembangan itu harus selesai dan harus sesuai. Seperti ketika tahap perkembangan di masa remajanya sudah selesai dan dilaksanakan dengan baik, maka di tahap dewasanya akan berjalan dengan maksimal. Seperti contoh, mungkin ketika remaja tahap perkembangannya yaitu mencari identitas atau mencari jati diri. Nah, ketika dewasa, hal tersebut sudah harus dimiliki oleh individu tersebut, karena ketika kita dewasa, kita sudah harus tahu tujuan kita seperti apa, lalu identitas diri kita, jati diri kita sebenarnya itu seperti apa, sehingga sudah tidak ada lagi untuk pemilihan pelin-pelan dan lain sebagainya ketika memasuki dewasa. Lalu juga pada tahap perkembangan
psikososial menurut Erikson, bahwa di tahap perkembangan dewasa awal itu ada yang namanya intimacy versus isolation, yaitu di mana intimasi dan keisolasian. Apa sih itu? Nah, intimasi adalah hubungan bagaimana individu menjalin hubungan antar sesama individu yang lain. Dalam arti menurut Erikson sendiri adalah hubungan cinta. Hubungan cinta dalam arti ini bukan tentang pasangan ya. Lebih dari itu, bisa dari keluarga, teman, dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih pentingnya adanya relasi atau hubungan intimasi ini pada tahap dewasa awal? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi pada tahap perkembangan menurut Harlock, bahwa ada social networking. Bagaimana kita menjalin hubungan sosial. Bagaimana penting karena di situ kita akan mencari kita ini seperti siapa, kita ini siapa, kita ini apa, dan bagaimana respon masyarakat lingkungan sosial terhadap kita, itu yang cukup penting. Dan di dalam tahap perkembangan Erikson di intimacy dan isolation, apabila kita berhasil, maka kita mendapatkan keintiman, kita akan mendapat relasi. Bagaimana relasi ini dapat mengantarkan kita menuju kepuasan hidup. Seperti kita punya relasi atau biasa anak muda sekarang menyebutnya adalah circle ya. Bagaimana kita memiliki circle dan support system yang baik, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut dapat memiliki kepuasan hidup yang tercapai. Seperti kita tahu bahwa piramida Maslow mengatakan bahwa pencapaian tertinggi itu adalah aktualisasi diri. Nah, ketika tahap dewasa awal itu, aktualisasi diri itu dibutuhkan. Karena apa? Yaitu tadi, sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu memenuhi nafkah keluarga dan juga memenuhi aktualisasi diri itu sendiri. Nah, lantas gimana sih kalau misalkan pada tahap psikososial Erikson ini tidak tercapai pada tahap intimacy? Ya mereka akan terisolasi. Mereka akan terisolasi dari lingkungan sosial sehingga mereka dikucilkan. Mereka dikucilkan lalu mereka tidak mendapatkan hubungan relasi sosial yang baik sehingga dia tidak bisa atau bahkan kesulitan untuk dapat meraih kepuasan hidupnya. Seperti itu. Sebenarnya apa sih menjadi dewasa itu? Nah, menjadi dewasa itu seperti yang udah saya jelaskan tadi tentang pengertian dewasa. Nah, menjadi dewasa itu cukup challenging. Kenapa? Karena menjadi dewasa itu bukan perkara usia, tapi perkara mindset dan juga mental. Bagaimana kita mengatur mindset kita agar secara usia dan secara mindset kita itu menjadi dewasa. Dewasa itu lebih ke arah bagaimana kita bisa kompromi dengan segala hal. Bagaimana kadangkala ketika mungkin di satu sisi kita ada suatu kompetisi, nah bagaimana kita itu mengakui sebuah kekalahan, bukan berarti kita mengalah. Kalau kita bisa mengakui bahwa kita kalah, itulah yang dinamakan dewasa. Sebenarnya dewasa pun juga bukan hanya menerima kekalahan aja, tapi mampu belajar dari kekalahan. Itulah yang dinamakan dewasa. Nah, sebenarnya balik lagi bahwa menjadi dewasa itu hal yang mungkin bagi semua orang sebenarnya bisa untuk melakukan hal tersebut. Namun kadangkala ada orang yang kesulitan. Sebenarnya gimana sih untuk menjadi dewasa itu? Sesimpel ketika kalian sudah memasuki tahap perkembangan remaja, bagaimana kalian memiliki goals atau tujuan. Nah, untuk menjadi dewasa ada 3 cara untuk bisa kita berhasil untuk menjadi dewasa. Yang pertama adalah bagaimana kita menjalin relasi sosial. Seberapa penting dan besarkah relasi sosial itu? Cukup penting. Untuk menjadi seorang dewasa, kita perlu adanya relasi sosial. Ya, mungkin ada pepatah atau mungkin ada banyak orang mengatakan bahwa semakin dewasa, circle pertemanan kita itu semakin mengerucut. Memang benar bahwa kita perlu selektif dalam mencari pertemanan. Namun, kita tidak bisa untuk membatasi relasi sosial kita. Karena semakin kita dewasa,
semakin luas networking kita. Ada pertemanan di dunia kerja, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan mungkin di rumah, atau mungkin dimanapun, di lingkungan instansi atau manapun, yang menuntut bahwa kita memiliki lingkungan yang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, itu cukup luas sekali. Nah, pentingnya untuk menjalin relasi sosial adalah kita bisa memiliki hubungan tersebut agar bagaimana kehidupan kita, yang bagaimana kita sebagai seorang manusia adalah makhluk sosial gitu. Jadi ya relasi sosial itu cukup penting, sangat penting. Bahkan untuk kita dapat mencapai tujuan hidup kita memerlukan relasi sosial. Lalu yang kedua yaitu tentang bagaimana kita mindset goals atau menentukan tujuan kita. Sebenarnya kita ini pengen jadi apa sih? Kita ini pengen ngapain sih? Nah, tujuan itu cukup penting. Nah, yang kedua yaitu menentukan tujuan. Bagaimana individu dewasa sudah harus menentukan tujuannya itu seperti apa sih? Nah, seperti yang udah saya bahas tadi tentang teori piramida Maslow, yaitu teori kebutuhan, bagaimana dewasa itu membutuhkan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu seperti apa sih? Ya seperti kita mindsetnya itu seperti apa, kita menentukan tujuan kita seperti apa. Mungkin ketika kita kuliah, misalkan nih saya kuliah di jurusan psikologi. Nah, goals kita atau aktualisasi diri kita adalah, saya pribadi ya, aktualisasi diri saya adalah ya untuk menjadi seorang psikolog. Nah, bagaimana caranya ya? Pertama ya kita harus kuliah di psikologi, seperti itu. Nah, step by step itulah yang dinamakan tujuan. Bagaimana kita menentukan tujuan kita dan merancang bagaimana kita untuk mencapai tujuan tersebut. Jika berhasil, maka kita akan mencapai yang ketiga, yaitu kepuasan hidup. Nah, yang ketiga ini adalah gabungan antara tips yang pertama tadi, yaitu menjalin relasi sosial, dan yang kedua adalah menentukan tujuan. Jika kedua tips itu berhasil kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan kepuasan hidup atau biasa disebut well-being. Bagaimana seorang manusia well-being-nya terpenuhi apabila ada dua aspek yang terpenuhi. Yang pertama adalah kepuasan hidup, dan yang kedua adalah emosi. Bagaimana emosi kita secara positif maupun negatif itu terpenuhi. Bagaimana mental kita sehat agar kita dapat memuaskan kehidupan kita. Jadi untuk menjadi dewasa itu cukup challenging. Tidak sulit dan tidak mudah juga. Bagaimana tergantung kalian menyikapi, bagaimana cara kalian melakukan hal-hal tersebut agar kalian bisa menjadi dewasa. Terutama bagi kalian yang masih dalam tahap dewasa awal. Seperti yang kita ketahui bahwa dewasa awal juga dikenal ada satu fenomena yang bernama quarter life crisis. Nah, apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis itu adalah krisis separuh baya. Bagaimana kita di tahap dewasa awal memiliki konflik-konflik tertentu, yaitu konflik tentang bagaimana memikirkan masa depan, bagaimana cara kita untuk mencari pasangan untuk hidup, lalu bagaimana cara nanti kita memikirkan pekerjaan kita nanti seperti apa, kita mau jadi apa. Itulah yang dinamakan quarter life crisis. Nah, 3 tips tadi yang sudah saya sampaikan itu akan menanggulangi bagaimana quarter life crisis itu menimpa kalian. Yang mungkin adalah hal yang wajar ketika kita mengalami fase-fase quarter life crisis. Namun bagaimana cara kita untuk survive? Nah, itu yang menjadi parameter di mana kita berhasil melewati tahap perkembangan dewasa awal ini atau tidak. Intinya adalah menjadi dewasa itu adalah pilihan. Usia memang boleh kita menjadi dewasa, namun mindset dan mental belum tentu akan menjadi dewasa. Jadi bagi kalian yang mungkin kesulitan untuk bisa menuju ke fase bagaimana dewasa itu berada, silahkan, ya mungkin ada sedikit tips yang sudah saya katakan tadi, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi terima kasih sudah menyaksikan
daily tips menjadi dewasa pada episode keempat kali ini. Semoga apa yang saya katakan tadi bermanfaat buat saya sendiri dan buat kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.